Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Baik teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa menyaksikan konten-konten yang saya bikin ya. Teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana saya membuat logo dari Corel Draw ya, yang nanti saya jual ke Logo Ground. Jadi kemarin beberapa kali ada yang tanya bagaimana sih bikin logo dari menggunakan Corel Draw ya, dan bagaimana caranya agar terjual di Logo Ground, karena ada beberapa yang kesulitan ya. Bahkan saya sempat beberapa kali menyampaikan bahwa untuk pengguna Corel ya, itu harus sering convert file IPS-nya itu menjadi IPS 10 melalui Illustrator gitu ya. Tapi nanti saya tidak akan mengkonvert IPS ya, filenya itu menjadi IPS, tapi hanya menggunakan SVG seperti yang tutorial sebelumnya. Saya juga pernah bikin tutorial tentang menggunakan Corel Draw ya. Tapi nanti di sini saya akan mengkonvert filenya itu hanya SVG, dan SVG itulah yang akan saya kirim ke Logo Ground. Baik teman-teman, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke Corel Draw. Baik teman-teman, kita masuk ke Corel Draw ya. Nah, ini adalah logo yang sudah saya bikin. Ya, logo saya ini menggunakan konsepnya adalah huruf G, yang dimana huruf G itu membentuk message ya, atau pesan ya, yang itu kemudian saya tambahkan beberapa ornamen ya, yang itu menunjukkan dia adalah futuristik ya, atau seperti robot gitu ya. Oke. Yang pertama seperti biasanya saya menggunakan pen tools ini teman-teman ya, pakai pen tools. Kalau ini untuk awal saya nggak pakai pen tools ya, kalau memang saya pastikan ini kalau menggunakan Corel Draw dengan Illustrator berbeda teman-teman ya. Ada beberapa teknik yang itu agak sedikit berbeda, tapi pada kebiasaannya itu kalau menurut saya ya itu banyak kesamaannya gitu ya. Tapi ada beberapa yang berbeda gitu ya. Sehingga saya waktu menggunakan Corel kemudian beralih ke Illustrator, cukup 1 bulan saja itu udah bisa menguasai Illustrator, nggak sampai. Tapi yang penting kita terbiasa aja, membiasakan diri untuk bagaimana kita bekerja. Contohnya kalau teman-teman naik motor itu kan, naik motor matic sama motor pakai persneling itu ya, itu kan tinggal kita membiasakan diri aja ya. Sehingga kita bisa nyaman keduanya bisa kita pakai. Nah, saya untuk di Corel Draw ini malah lebih dulu saya bisa menggunakan Corel Draw daripada Illustrator, dan karena faktor ketuntutan pekerjaan saja ya, dan saya tidak mengatakan bahwa Corel Draw itu lebih baik dari Illustrator ataupun sebaliknya, kalau istilah Illustrator lebih baik daripada Corel Draw, enggak. Itu hanya faktor tuntutan pekerjaan saya saja. Nah, untuk yang pertama saya nggak langsung pakai pen tool teman ya. Ini saya menggunakan rectangle ini ya, ini ya. Nah, ini biasanya saya bikin. Nah, oke. Kemudian ini sudah saya atur 16 pixel ya. Kemudian saya bikin seperti ini. Nah, untuk menyamakan itu pakai, mohon maaf ya, tetap ternyata ya. Untuk memakai ini ya, saya biasanya kalau di Illustrator itu kita harus pegang shift ya. Kalau di sini tidak pakai kontrol ya. Jadi untuk biar dia sejajar itu pakai kontrol. Kemudian kita pilih di sini 16. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ini kan melengkungkan ini tidak bisa seperti di Illustrator teman-teman ya. Jadi ada poin-poin kecil gitu, nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Sorry. Nah, ini saya yang nggak bisa atau memang tidak ada ya. Nah, biasanya oh ya, mohon maaf teman-teman, bisa ternyata. Mohon maaf ya. Jadi di Illustrator itu bisa, di Corel Draw itu juga bisa ya, saya lupa ya. Ini bisa seperti ini teman-teman. Nah,
tapi semuanya juga bisa ya. Tapi lebih enak itu nggak seperti ini ya kalau di Corel Draw ya, karena mungkin teman-teman nggak terbiasa ya, sehingga nanti ada kesulitan ya. Seperti ini. Kadang kalau saya itu sendiri pakai langsung di angka-angka. Kalau di Corel Draw itu enaknya di situ ya. Kita tinggal tulis angka-angka ya. Nah, coba 5 gitu. Nah, kayak gini. Jadi angka-angkanya saya suka di Illustrator ini sih seperti di Corel Draw itu seperti ini. Nah, dan kalau kita kurang gitu ya, kita ganti 9, 8. Dan ini semuanya ngikut ya. Kalau nggak mau ngikut salah satu titiknya, kita tinggal hilangkan ini ya, poin ini gitu ya. Nah, ini juga nanti di sini kita pilih seandainya 10 gitu ya. Nah, udah selesai gitu ya. Kemudian selanjutnya ini kan kita pakai garis ya, garis. Kita pakai pen tool, kita pastikan posisinya. Nah, kemudian di Corel Draw ini kita klik di sini ya, kemudian kita klik pen tools ya lagi. Nah, di sini kita kasih ini ya, sorry, ini kita kosongkan ya warnanya, garisnya tetap. Nah, misalnya, oh iya. Nah, setelah itu kita pilih, bentar. Ini kalau untuk ini kan tadi menggunakan reticle ya teman-teman ya. Kita untuk merubah agar dia itu bisa dikasih dot di tengahnya, kita control key gitu ya. Nah, kalau udah control key ini dia otomatis dia bisa kita taruh apa ya namanya, poin di tempat yang lain, klik 2 kali gitu ya. Kalau di Illustrator itu gitu ya, di Corel Draw itu seperti itu. Nanti kalau di Corel Draw itu enaknya dia tidak perlu ngeklik pen tools lagi ya, tapi dengan pakai shape tool ini kita bisa klik 2 kali saja udah cukup gitu ya. Enaknya di Corel Draw itu ya. Tapi memang harus di convert dulu. Nah, ini kan tadi kan saya undo ya. Nah, ini kan poin-poin di Corel Draw itu kan kalau di rectangle itu kan otomatis dia bisa di sudutnya bisa dilengkungkan gitu ya. Tapi ya itu dia posisinya tetap rectangle, nggak bisa dirubah. Tapi kalau kita control key, dia otomatis menjadi shape biasa. Kemudian kita klik di tengahnya menggunakan ini ya, menggunakan shape tool sini. Kemudian klik 2 kali di sini ya. Nah, otomatis dia akan membentuk satu poin. Kemudian diklik di tengah ini, kemudian kita delete bisa. Oh sorry ya, nggak harus di delete ya. Kita klik saja, kemudian kita tarik saja di sini ya. Nah, ini jika asiknya di situ di apa namanya di Corel ya. Nah, seperti ini udah. Nah, kemudian kita hapus garis bantunya tadi. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian kita sesuaikan saja menggunakan shape tool tadi. Nah, seperti ini. Nah, dan kita bisa ini kan teman-teman apa namanya, kita sejajarkan ya, vertikal. Oke, jadi ini benar-benar lurus. Oke, selesai teman-teman ya. Jika sudah selesai seperti ini teman-teman, kita convert menjadi shape ya. Nah, kita convert menjadi shape. Nah, ini Ctrl key itu kan sudah menjadi shape teman. Nah, kalau kita menggunakan Ctrl Shift key itu yang garisnya jadi bentuk shape. Jadi kalau shape tadi itu hanya sebatas menunjukkan dia sudah tidak lagi bangun rectangle ya atau kotak ya, sehingga kita bisa menambah poin-poin di titik-titik yang lain ya. Tapi kalau untuk menjadikan garis menjadi objek ya, shape ya, maka kita
kita klik ya, kita seleksi mana yang menjadi shape, nanti kita tekan Ctrl Shift key gitu ya, itu ya, Ctrl Shift key ya. Bentar. Nah, sudah ya, seperti itu. Nah, dari sini sudah menjadi semuanya ya, semuanya berubah menjadi ini. Nah, biar lebih apa namanya, lebih nyaman lagi ya, lebih nyaman lagi, yang garis kecil-kecil ini juga kita bikin ya. Nah, contohnya ini kita ulang ya, kemudian kita masukkan garis seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini contoh aja teman-teman ya, biar enggak ini ya, biar kita bisa lihat. Kemudian garis kecil lagi, garis kecil lagi ini ya, atau kita copy aja ya biar sejajar. Kalau mengcopy objek ya di CorelDRAW itu kita nggak perlu tekan shift ya, ALT ya. Kalau di Illustrator maka ALT, dia akan mengcopy ya. Tapi kalau kita di sini itu tarik aja, klik kemudian sampai tempatnya kita klik kanan, jadi dia otomatis mengcopy. Oke. Untuk garis-garis ini kita sesuaikan besarannya, tebalnya ya. Nah, kita menggunakan ini bisa 4 ini ya, atau 5 terserah ya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai semua, kita seleksi semua ya, kemudian kita tekan Ctrl Shift key. Nah, otomatis semuanya menjadi shape. Itu kita seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, selesai. Setelah itu kita group ya. Nah, kita ini ya, well gitu ya, udah jadi. Nah, selanjutnya kita tambahkan beberapa apa namanya, kondimen ya, yang itu apa namanya, untuk mempercantik ya, untuk memperjelas bahwa ini adalah robot ya. Nah, kita miringkan, kemudian kita tambah ini ya. Nah, saya pakai ini juga. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian saya pilih warna putih ya. Nah, terus nggak pakai garis, nah kayak gini ya. Kemudian saya sesuaikan ya, sudutnya ini harus mirip, jajar. Karena ini ya sedikit manual teman-teman ya, kita kasih 2 titik ya di sini, dan titik ini kita pilih curve ya, kemudian kita hapus. Nah, dari sini kita muncul 2, 4. Oke teman-teman, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita ini ya, kita minus from ya. Oke, sudah. Sorry. Oke. Ada ini ya teman-teman, ada. Nah, kita tetapkan aja ya. Kita nggak pakai itu aja. Nah, selanjutnya kita pakai warna, terserah kita warna biru ya, kalau saya warna biru gini. Nah, kita group ya, kemudian warna birunya ini bisa kita atur teman-teman ya. Nah, kita klik aja agak lama, kemudian kita pilih yang paling gelap ya. Nah, dan ini group ini tetap warna hitam ya. Oke ya.
kita hapus. Ya mohon maaf, kita langsung letakkan di situ ya. Kalau menggunakan Corel itu ada enaknya ya. Nah, kita sini coba kita hapus ya. Nah, kita tekan P, dia otomatis di tengah gitu. Ya, seperti ini ya. Dan kita perbesar sesuai dengan aturannya Corel, aturannya Logoground ya. Nah, selesai. Sudah selesai ya. Nah, sudah selesai gini, nanti kita kasih background teman-teman ya. Untuk membuat backgroundnya itu kita klik 2 kali ya, klik 2 kali, klik gini aja, otomatis dia akan reticle-nya itu dia akan otomatis mengikuti artwork-nya ini ya. Kemudian kita klik kanan, dihilangkan warna tepinya, kemudian kita pilih warna ini ya. Nah, ini untuk backgroundnya. Oke teman-teman, ini yang perlu diperhatikan ya, karena nanti waktu kita convert otomatis memang harus ada backgroundnya teman-teman ya, agar dia 600-400 pixel. Oh ya, dokumennya saya lupa ya. Jadi kalau membuat dokumen pertama itu kita klik ya, kita new gitu ya. Kita pastikan di sini adalah 600-400 pixel ya untuk previewnya nanti. Kemudian ini CMYK ya teman-teman ya. Kalau kita bikin logo yang itu mau diserahkan ke Logoground ya, kita jual di Logoground, ini 300. Nah, pixelnya ini harus dipastikan pixel ya teman-teman ya, 300. Nah, oke gitu ya, selesai. Kemudian selanjutnya saat kita mau mengconvert menjadi file JPEG ya, agar dia itu bisa di previewnya Logoground ya, kita ini kemudian kita Ctrl E ya, kita ekspor. Nah, kita ekspor ya, selection only ya, yang sudah kita seleksi saja. Kalau kita ragu ya, kita hapus saja dulu ini ya, kita hapus ya, kemudian Ctrl E gitu ya. Nah, kita tidak seleksi only ya, nanti saya tambahkan di sini baru ya. Nah, order, oke. Nah, kemudian kita pilih JPEG ini, kemudian kita ekspor ya. Nah, setelah kita ekspor seperti ini teman-teman, ada menu pilihan ya yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, kalau kita save ke JPEG ya, ini harus RGB teman-teman ya, agar nanti nggak ditolak ya di Logoground. Kemudian berikutnya yang di sini, di bawah sini ya. Jadi kalau nanti ini nggak muncul ya, nah gini, hanya sebatas ini kita kita munculkan ya. Nah, kemudian kita pilih standar ini ya. Kemudian ini 300 ini kita ganti menjadi 72 teman-teman ya, menjadi 72. Setelah menjadi 72 ini ya teman-teman ya, mohon maaf ya, ada polusi suara. Ini tukang bubur kacang hijau ya. Oke ya, seperti kalau sudah kita ganti 72 ini ya, kemudian ini kan berubah teman-teman, ini berubah dan ini buram ya. Nah, kita kembalikan ya, kembalikan menjadi 600 teman-teman. Kalau nggak kita kembalikan ya nanti hasilnya jelek ya, 600 ya. Nah, ini mungkin yang sering terjadi dengan teman-teman yang lain ya. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman. Nah ini kan kok pecah gitu ya, memang pecah ini karena 600 kali 400 pixel itu nggak besar ya. Nah, itu kan waktu kita zoom otomatis pecah ya. Nah, kita zoom out ya, kemudian nah di sini ini sudah cukup untuk preview saja ya teman-teman ya, untuk preview saja. Nah, oke, ini RGB. Kemudian standarnya sudah custom ya, 100% ya, 600 kali 400. Nah, dan ini 72 ya. Kecuali kalau teman-teman waktu bikin itu langsung dari 72 600 kali 400. Tapi nanti nggak enak kalau kita desain seperti itu ya. Nah, kita pastikan waktu convert itu seperti ini, mengconvert ke JPEG ya. Kemudian oke, udah selesai. Selanjutnya kita convert menjadi file IPS-nya ya. Kita sama ya,
Ctrl E ya juga ya. Nah, Ctrl E, kemudian kita pilih IPS teman-teman. SVG ya, sorry ya, SVG. Setelah kita pilih SVG, kemudian kita ekspor ya. Kita ekspor. Nah, di sini SVG 1.1 ya, 1.1. Nah, kemudian ini UTF ya 8 ya. Ini saya tidak rubah teman-teman, ya, cm, dan ini tidak ada perubahan sama sekali. Saya tidak merubahnya ya. Kalau itu ada teksnya, kalau bisa diklik as curve ya. Jadi benar-benar ini ya. Kemudian ini PNG ya, PNG nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti tampilannya seperti itu. Nah, ini ada isu invalidity non RGB color. Nah, karena memang file kita itu bikinnya di CMYK ya, menggunakan kode warna CMYK, maka di sini akan muncul isu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja ya. Kemudian oke ya. Nah, oke. Nah, selesai teman-teman ya. Dan inilah yang nanti akan kita upload ke logo ground gitu ya. Nah, sebenarnya sudah saya upload teman-teman, tapi untuk menunjukkan bagaimana kita bisa mengupload ya, ini sudah saya upload dan sudah diterima teman-teman ya. Ini benar-benar menggunakan SVG, menggunakan CorelDRAW. Saya tidak melakukan konversi ke Illustrator ya, itu ya. Ya, ini menggunakan akun saya yang lama ya teman-teman ya. Ya, akun yang untuk tutorial teman-teman ya. Nah, kalau biasanya saya yang kemarin saya menggunakan akun Yanto Design ya. Ini yang Umar ya. Nah, kita upload ya. Nah, ini udah masuk ya. Upload new logo. Nah, kita tentukan ini ya, kemarin seperti ini. Kemudian sama seperti sebelumnya teman-teman, kita menggunakan my keyword. Nah, untuk ini kemudian kita menggunakan translate ya. Ada kemarin teman bilang, wah susah banget ya kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Kita pakai translator aja teman-teman ya. Maaf, biasanya saya waktu bikin tutorial ini di waktu malam ya, atau pagi dini hari ya, karena ini ya sudah agak siang ya, sehingga banyak sekali suara-suara yang masuk ya. Mohon maaf teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita pilih aja. Di sini adalah robot gitu ya. Kemudian berikutnya di sini logo berasal dari huruf G gitu saja ya. Kemudian dirancang menjadi pesan yang futuristik. Nah, kayak gitu ya. Udah, ini nggak apa-apa juga, atau tambahkan beberapa hal yang lain yang itu buat menarik klien ya. Ini sebatas contoh teman-teman ya. Kemudian kita copy, kita paste di sini ya. Kemudian untuk make keywordnya ini juga sama, kita pilih saja. Nanti kalau kita tambahkan juga ya beberapa tag ya. Nah, kemudian seperti ini kita copy ya, jangan semuanya. Kemudian di sini kita pilih titik G ya, untuk menunjukkan ini nggak ada lagi. Ctrl V. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian kita tentukan harganya teman-teman seperti sebelumnya. Nah, jadi kemarin saya pilih yang $500 ya. Kemudian kita pilih untuk kategorinya apa. Nah, kategorinya di sini bisa seperti saya menggunakan teknologi ya. Teknologi komunikasi ya, bisa. Kemudian teknologi lagi general ya. Kemudian di sini good for any industry ya, bisa juga. Ini sebatas contoh teman-teman ya. Kemudian kita kembali langsung go to step 2 ya. Nah, setelah itu kita pilih file. Filenya tadi sudah kita tentukan ya. Ini tadi di sini ya. Nah, di
Sini kita pilih yang JPEG dulu teman-teman ya. Untuk previewnya ya. Kita open. Selanjutnya upload JPG. Kemudian berikutnya kita tunggu ya. File untuk IPS atau SVG teman-teman ya. Dan ini terbukti sudah lolos teman-teman ya. Sudah di-approve ya. Nah, ini SVG teman-teman, SVG. Nah, sehingga kalau teman-teman kesulitan di CorelDRAW seperti bagaimana ya, kita pilih SVG saja, nggak perlu IPS. Nanti kalau terjual kita convert ke IPS, tapi harus dipastikan untuk menggunakan CorelDRAW itu kita jangan jangan menggunakan gradient untuk IPS ya. Lebih baik kalau kita menggunakan gradient, kita convert ke Illustrator ya. Mohon maaf ya, karena ada beberapa teman dulu itu minta bantuan saya. Ini kalau di CorelDRAW itu gimana karena desain logonya itu ada gradiennya, ada warna gradiennya. Dia kesulitan kalau langsung dia convert IPS itu ternyata nggak diterima sama logo ground gitu ya. Maka saya coba untuk convert ke Illustrator dulu ya, dengan tanpa gradient ya. Nah, gitu ya. Ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi di Corel gini ya, kita itu convert ke IPS atau SVG saja. SVG itu bisa dibuka di Illustrator teman-teman ya. Nah, kemudian dari situ yang penting jangan menggunakan gradient. Jangan menggunakan gradient dulu karena nanti berbeda kalau kita udah buka di Illustrator. Sama juga di Illustrator, kalau kita convert menjadi IPS kemudian kita buka di CorelDRAW itu juga beda nanti hasilnya. Tidak bisa dibaca, bukan tidak bisa ditafsirkan dengan cara yang menjengkelkan bagi kita ya sebagai seorang desainer ya. Yaitu kalau di Illustrator kita convert ke IPS ya, kemudian kita buka di Corel menggunakan warna gradient, itu dia gradiennya itu bentuk satu garis-garis gini ya, sampai tergaris jadi bentuk shape ya. Nah, itu nggak enak banget ya. Kemudian kalau dari Corel ke Illustrator ya, di warna gradient, kemudian kita convert IPS, kemudian langsung kita buka di Illustrator, dia akan bentuk JPEG. Dan itu perbagian ya, itu nggak menyenangkan ya. Jadi kita pastikan saat kita mengkonvert sebuah objek ya, yang itu mau kita pakai IPS dan kita buka di Illustrator ya dari Corel, itu pastikan tidak ada warna gradient, cukup warna solid yang itu nanti kita bisa edit, kemudian kita bikin gradient, warna gradient di Illustrator, baru kita convert ke IPS, kita kirim ke mana, ke context holder kalau di 99 ya. Kalau di logo ground ya ke klien yang menginginkan file IPS dari logo yang sudah terjual gitu ya teman-teman ya. Jadi tenang saja, kalau memang sudah logo terjual, kita minta tolong banyak teman ya, terutama teman-teman bisa ke komunitas logo ground ya, di Indonesia, baik di Facebook ataupun yang lain ya. Ada beberapa komunitas ya, yang sudah ada, ketik saja logo ground, komunitas logo ground ya, di Indonesia itu ada. Baik teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Poinnya nanti saya bahas ya, itu ya. Nah teman-teman, begitulah bagaimana saya membuat logo dengan menggunakan CorelDRAW ya, dimana ada beberapa catatan penting yang harus kita ingat, bahwa untuk membuat dokumennya ya, yang pertama ya, untuk membuat artworknya itu, kalau memang memanfaatkan ukuran 600 x 400 pixel ya, kita pastikan benar-benar seperti itu. Kemudian saat kita mau mengkonvert ke ke JPEG ya, untuk previewnya kita pastikan menggunakan background ya, baik itu warnanya putih atau warna yang lain ya, dan itu tidak pakai outline ya teman-teman ya, tidak pakai outline. Nah kemudian dipastikan juga di situ nanti 72 pixel ya. Jadi saat mengkonvert ke JPEG itu dipastikan 72 pixel ya. Kemudian yang terseleksi itu adalah objek yang ada di dalam artwork kita ya, di dalam kotak itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saat kita mengkonvert menjadi
untuk dikirim ya ke Lugoground menggunakan SVG ya, kita juga pastikan menggunakan background itu ya teman-teman ya, tetap menggunakan background dan kita mengikuti standarnya siapa namanya, standarnya CorelDRAW ya kita pakai. Oh ya, untuk yang preview tadi jangan lupa waktu membuat JPEG-nya itu tetap menggunakan jangan lupa untuk diganti untuk warnanya ya, warnanya harus RGB ya bukan CMYK ya. Kalau CMYK-nya saat kita convert ke ini SVG ya, nah itu juga kita pastikan juga itu. Kalau SVG pakai CMYK oke ya, itu ya. Meskipun sebenarnya SVG itu otomatis dia akan RGB nanti kalau dilihat ini, tapi tetap untuk menjaga agar kita nanti diterima atau tidak ya, kita pakai CMYK saja gitu ya. Oke. Nah selanjutnya untuk untuk mengupload ke Lugoground itu tetap seperti biasanya, hanya saja saat kita upload file IPS ya, yang biasa kita upload file IPS itu diganti menjadi file SVG ya, yang sudah kita convert tadi. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain, dan tetap semangat untuk senantiasa berkarya ya, dan semoga teman-teman di sana dalam kondisi sehat ya, kemudian mendapatkan rezeki yang barokah dan senantiasa dalam hidup berbahagia. Cukup sekian dari kami, dari Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.